Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji berserta syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini bisa mengisi waktu pada MPLS kali ini, yang alhamdulillah untuk hari ini diamanahkan kepada Bapak untuk membicarakan tentang pendidikan karakter, juga ada bully, dan juga di situ ada tentang tindak kekerasan. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Bapak peserta MPLS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin kita tidak bisa bertatap muka langsung pada hari ini, tapi alhamdulillah berbahagia sekali bisa menyampaikan materi ini. Kita berharap pada kita semua bisa mendengarkan materi ini dengan sebaik-baiknya dan mengambil i'tibar pelajaran dari apa yang disampaikan. Anak Bapak yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah pendidikan karakter, sebenarnya hal ini adalah sesuatu hal yang kalau di dalam Islam ini adalah hal yang dari awal dituntun oleh ajaran Islam, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah ditanya oleh seseorang tentang sesuatu, tentang akhlak, kalau dalam Islam mungkin lebih diibaratkan kepada akhlak karakter seorang. Ketika sahabat bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Artinya karakter Rasulullah itu sudah nampak di dalam Al-Quran, sehingga ada orang yang menyampaikan Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Dan apa yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam Islam, apa saja indikator karakter itu di dalam Islam. Yang pertama adalah itu berkenaan dengan situ ada ta'aruf, artinya saling mengenal. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam dalam sebuah surat Allah sampaikan bahwasanya hendaklah Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, itu tujuannya agar mereka satu sama lain saling mengenal. Mengenal di sini itu disampaikan itu baru sekedar mengenal mungkin dia daerahnya mana, wajah seperti apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dikenal dengan takarrum, saling memuliakan satu sama lain. Selanjutnya adalah ketika kita memuliakan seseorang, maka insya Allah kita juga akan dimuliakan oleh orang lain. Bagaimana perilaku kita kepada orang lain, maka tentu juga akan seperti itu juga perilaku orang kepada kita. Kemudian juga selanjutnya adalah ukhuwah atau persaudaraan. Ketika di awal tadi sudah mengenal, kemudian maka ketika ukhuwah itu akan lebih erat lagi. Bahkan ketika ukhuwah persaudaraan itu kuat, kalau di dalam surat Al-Asr Allah sampaikan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di sini ketika persaudaraan itu kuat, maka dengan mudah kita nanti akan saling mengingatkan satu sama lain. Beda ketika kita tidak kenal dengan orang lain, maka dengan saudara kita tidak mengenali dengan baik, maka kita ada rasa sungkan untuk mengingatkan. Itu pun sebaliknya, mereka pun juga akan seperti itu, merasa tidak enak untuk mengingatkan kita ketika kita khilaf dan salah.
Sedangkan yang namanya manusia ini kita dinamakan manusia. Kenapa kita dinamakan? Karena kita ada sifat salah, khilaf, makanya kita dinamakan manusia. Tapi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang sebaik-baik manusia adalah ketika dia khilaf, ketika dia salah, segera dia mengingat Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang percintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya juga indikatornya itu takarub. Taruhum atau saling mengasihi. Itu kata ar-rahim, itu mengasihi, menyayangi satu sama lainnya. Kemudian juga ta'awun, saling membantu. Kemudian hal ini nanti akan terbiasa menunaikan ibadah dan amal-amal soleh. Kalau seperti itu nanti juga akan tegaknya amal ma'ruf nahi munkar, sehingga akan tercipta lingkungan yang nyaman, bersih dan aman. Karena apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu dalam Islam menggambarkan karakter itu. Ketika semua yang kita sebutkan tadi itu ada pada diri kita, maka itulah karakter yang terbaik itu. Tentu sebelumnya kita ingin tahu juga terlebih dahulu apa pentingnya sebenarnya pendidikan karakter itu. Ini kita lihat bagaimana kalau tahun 2010 ada yang melakukan penelitian bahwasanya banyak terjadi di negara kita ini bangsa atau rakyatnya itu melakukan tindak kekerasan ataupun kejahatan. Kalau berdasarkan dari data Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, kasus pengaduan anak berdasarkan klaster pendidikan, Komisi Pendidikan Anak Indonesia atau KPAI itu pada bulan Januari dan Februari 2019 itu ada sekitar 24 kasus di sektor pendidikan dengan korban dan pelaku anak yang dimuasiri oleh kekerasan atau melakukan tindak kekerasan. Ataupun kita pernah mendengar atau melihat menyaksikan bagaimana terjadi di Yogyakarta pada tahun 2011 itu seseorang yang membacok mahasiswa di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Itu adalah pelakunya adalah pelajar. Kemudian juga ada kasus asusila yang juga kerap terjadi, seperti ada viralnya video yang melakukan hubungan intim di antara pelajar, dan itu terjadinya di lingkungan sekolah gitu. Maka di sini menunjukkan bahwasanya penting pendidikan karakter itu di sekolah-sekolah. Jadi melalui MPLS ini itu Bapak dan guru-guru kita di SMA 1 Negeri Bukit Tinggi itu berharap kepada kita semua untuk bagaimana nanti setelah proses pembelajaran normal itu kita bisa mewujudkan karakter atau akan lahir nanti akan menghasilkan lulusan-lulusan dari SMA 1 ini adalah siswa-siswa yang mempunyai karakter yang luar biasa, karakter yang memang didambakan oleh masyarakat. Karena kalau sekarang banyak orang memang yang pintar dia, banyak orang yang hebat, tetapi tidak berkarakter. Kalau hal ini, maka yang akan terjadi adalah nanti mereka akan membuat bagaimana mementingkan dirinya sendiri. Artinya hanya keberhasilan untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain. Tentu apalagi nanti bagi Ananda semua, tantangan atau kondisi yang akan Ananda hadapi setelah dewasa, setelah Anda nanti tamat dari bangku sekolah atau kuliah, itu tetangganya berbeda dengan Bapak sekarang. Artinya kondisinya akan berbeda. Di antara yang boleh kita sekitar 35% itu jenis kerjaan akan hilang. Nanti akan diganti dengan 65% tumbuh generasi baru yang berbasis IT. Dan ini akan membawa pengaruh kepada karakter ataupun perilaku kita semua nanti. Apalagi kita kalau dalam
masa sekarang ini kita dengan globalisasi, apalagi dengan masa yang situasi yang pandemik sekarang, yang kita tidak bisa hadir ke sekolah, otomatis kita menggunakan media yang namanya internet. Yang mana di internet, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, ketika kita tidak bisa memfilter diri kita, maka di internet itu ada semuanya. Yang baiknya ada, bahkan yang buruknya juga ada. Jadi ketika kita tidak punya filter, maka kita akan jebol. Artinya nanti Ananda semua nanti akan banyak sekarang yang kasus-kasus terbaru yang kita lihat. Bahkan kemarin juga di sekolah kita sempat ada di antara Ananda itu yang karena sering menggunakan gadget atau internet, itu main game sehingga sudah kecanduan game. Sehingga ini sulit untuk mengobatinya, perlu proses untuk mengobati kembali seperti normal semula. Bahkan karena kecanduan game, akhirnya malas jadi untuk belajar. Anda semuanya serta MPLS yang dirahmati Allah, walaupun Anda di rumah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa disimak dengan sebaik-baiknya. Di antara solusi mungkin yang bisa mengatasi semua adalah dengan pendidikan karakter. Baik, kita akan lihat dulu. Sebenarnya kalau secara umum, kalau tadi sudah kita sampaikan bagaimana Islam memandang karakter itu. Indikator-indikator ini seperti apa? Sekarang kita lihat secara umum. Karakter itu adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum dan adat istiadat. Artinya ini karakter itu adalah yang mendasari diri seseorang. Itu dasarnya itu yang pertama memang agama gitu. Jadi tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kita memahami agama kita. Kalau bagi yang non muslim tentu juga berusaha untuk bagaimana mereka memahami agama mereka. Kalau dalam Islam, maka hendaknya kita mempunyai target lah untuk pemahaman agama kita. Kita tidak hanya mengandalkan apa yang kita dapatkan dari sekolah. Alhamdulillah kalau untuk beberapa tahun belakangan ini untuk materi pelajaran agama di sekolah umum sudah 3 jam, yang sebelumnya hanya 2 jam. Tapi kalau Anda mengandalkan untuk memahami Islam yang syamil, yang luas, yang apa ini dengan hanya 3 jam, itu tidak akan bisa ditemukan bagaimana Islam itu sebenarnya. Artinya di sini kita dituntut untuk berusaha mencari dengan membaca buku, mungkin dengan mendengarkan. Alhamdulillah sekarang sudah banyak di internet bagaimana ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz yang luar biasa, yang kafaah ilmunya luar biasa, dan kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Nah, itu juga membantu. Jadi kalau hanya mengandalkan 3 jam di sekolah, Bapak jamin itu tidak akan membuat kita paham dengan agama kita, bagaimana sebenarnya dalam agama kita. Kemudian selanjutnya itu karakter. Kemudian adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu apa gitu? Jadi adalah suatu upaya yang terencana untuk mewujudkan peserta didik yang mengenal dan peduli dengan nilai-nilai, sehingga peserta didik itu nanti menjadi insan yang kamil, insan yang mulia. Dan ini tentu tidak bisa hanya upaya atau usaha yang dilakukan oleh sekolah. InsyaAllah kalau di sekolah itu Bapak dan Ibu guru dan bahkan dari program-program dari EPP ataupun dari perencanaan dari Bapak Ibu guru, itu mereka sudah mengisikan di dalam program mereka itu, di dalam EPP-nya itu sudah dicantumkan tentang karakter apa. Kalau ini materinya, apa karakter yang akan diharapkan timbul dari situ. Bahkan dalam penilaian dari K13 itu memang akan lebih dititik beratkan pada karakter dari peserta didik. Artinya tidak menjamin ketika Ananda hebat, mungkin ketika ujian dapat semua pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru itu betul semuanya sehingga nilai 100.
nanti di penilaian akhirnya tidak menjamin nilai itu akan tetap. Nanti akan dipengaruhi oleh karakternya. Ketika karakternya terhadap gurunya tidak baik, atau tidak menghormati gurunya, atau tidak menghargai guru, atau membuat guru tidak nyaman dengannya, itu bisa saja nilainya dikurangi. Anak-anak apa yang Bapak cintai serta MPLS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan coba lihat kalau di dalam karakter itu, hakikat pendidikan karakter itu seperti apa gitu. Adalah satu penanaman nilai-nilai atau perilaku yang kepada warga sekolah, meliputi dari komponen pengetahuannya, kesadaran, kemauan, dan juga tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Yang semua itu menjadi targetnya adalah menjadi insan kamil, insan yang mulia, insan yang dicintai oleh bukan hanya sesama manusia, tapi juga Allah Subhanahu wa taala. Karena target kita di dunia ini memang Allah ciptakan kita tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di dunia ini hanya dua, menyembah Allah, kemudian menjadi khalifah atau pemimpin. Pemimpin di sini bukan kalau tidak hanya menjadi presiden, tidak, tapi diri kita juga menjadi pemimpin bagi anggota tubuh kita, karena kita yang mengendalikan. Selanjutnya, jadi pendidikan karakter itu bukan hanya sekadar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tidak, bukan hanya itu saja, tapi itu adalah menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik, sehingga peserta didik paham dengan apa yang baik itu, kemudian nanti dia akan melaksanakan setelah dia tamat nanti gitu. Dan juga mungkin perlu Bapak sampaikan di sini bahwasanya karakter itu tidak bisa muncul begitu saja. Dia perlu dilatih, dibiasakan. Dibiasakan pembiasaan. Inilah nanti kita ketika di sekolah kita di SMA 1 sudah dirancang oleh Bapak dan Ibu guru bagaimana Ananda biasa dengan hal-hal yang positif. Karakter-karakter yang kita sebutkan tadi itu bisa dibiasakan. Jadi makanya di sini untuk mewujudkan karakter yang luar biasa itu tidak bisa hanya dari guru saja, tapi juga peran yang sangat penting sekali adalah bagaimana Ananda semuanya nanti di dalam menanggapi, kemudian melaksanakan, membiasakan di dalam kesehariannya. Ini ketika Ananda berhasil nanti mengikuti apa yang diarahkan, yang disarankan oleh Bapak dan Ibu guru, insya Allah karakter yang baik juga nanti akan kita dapatkan. Jadi dalam hal ini Bapak tegaskan kembali bahwasanya untuk menjadi insan kamil, mendapatkan karakter yang luar biasa itu di situ ada yang saling keterkaitan di sini. Artinya tidak hanya Bapak Ibu guru saja, tapi juga Ananda semua nanti juga mempunyai andil yang sangat besar sehingga karakter itu bisa dibiasakan. Nah, apa yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai inti dari tujuan dari karakter itu adalah bagaimana membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran atau bergotong royong, atau mempunyai jiwa yang patriot, dinamis, kemudian mempunyai pengetahuan dan juga teknologi. Semuanya dijiwai oleh iman kepada Allah atau pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang kita sebutkan tadi tangguh. Dan dalam Islam juga sangat diapakan oleh Rasulullah bahwasanya Allah dan Rasul itu mencintai umatnya yang kuat, tidak menyukai umatnya yang lemah. Makanya umat Islam itu kita itu mesti kuat. Maka artinya tidak hanya kuat keimanan saja, tapi jasadnya juga dituntut untuk kuat. Juga mempunyai jiwa kompetitif, jiwa yang bersaing, tidak mau kalah mengalah begitu saja, dengan
perjuangan. Kemudian juga mempunyai akhlak yang mulia, bermoral. Dan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi dari pendidikan karakter itu juga kita sampaikan di sini adalah agar agar berhati yang baik, berpikiran yang baik dan berperilaku yang baik. Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultural. Kemudian meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam bergaul di dunia. Kalau kita coba untuk mengamati bagaimana keadaan di negara kita sekarang ini, kalau boleh kita menyampaikan, maka di sini kita melihat bagaimana dipertontonkan di televisi, bagaimana orang-orang yang diberi jabatan atau diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka banyak yang korupsi, banyak yang terjaring korupsi, banyak yang menyimpang dalam perilaku kesehariannya. Ini apa artinya? Berarti karakter dari kepemimpinan kita masih banyak yang belum bagus, sehingga pikirannya itu hanya banyak untuk bagaimana dia bisa bahagia sendiri atau membahagiakan kelompok-kelompok mereka tertentu. Ini kan karakter yang tidak baik. Sedangkan yang kita inginkan dari pendidikan itu adalah ketika nanti Ananda semuanya nanti pasti ada di antara kita ini nanti, antara Ananda nanti yang ketika sudah kuliah, sudah selesai perkuliahannya, bisa jadi nanti di sini ada yang jadi presiden ataupun menjadi menteri atau menjadi bupati, wali kota atau gubernur nanti bisa jadi. Inilah yang perlu kita perhatikan agar nanti apapun amanah yang diberikan kepada kita tidak akan merasa sombong, dan kita tidak bahkan amanah itu akan, kalau kita dalam Islam itu nanti akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat, pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan amanah tersebut? Kalau sekarang kan di negara kita melalui pemilu, kadang-kadang kan untuk mendapatkan amanah itu ada orang yang dengan cara-cara yang tidak halal. Nanti ketika diberi amanah itu ada di pundaknya, juga nanti dia akan mempergunakan juga yang tidak halal. Berarti di sini adalah makanya penting karakter, dan karakter ini di sekolah itu intinya sebenarnya adalah bagaimana kita semua bisa melatih, membiasakan diri kita untuk hal-hal, setidaknya kalau dalam apa itu di sekolah itu ada 18 karakter yang nanti di dalam pembelajaran yang akan kita coba untuk membiasakannya. Jadi Bapak Ibu guru mungkin setiap materi atau KD yang disampaikan di situ ada karakter atau pembagian, contohnya religius, masalah religius itu penekanannya nanti akan disampaikan. Masalah jujur, masalah toleransi. Apa yang peserta MPLS yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika karakter yang Bapak sebutkan tadi itu bisa kita wujudkan, contohnya dengan menemukan nilai-nilai itu dalam pembiasaan dari kita itu. Contoh, anak-anak belajar manajemen waktu. Jika ingin mengantri paling depan, datang lebih awal atau persiapan lebih awal. Jadi ini budaya anti manajemen waktu. Kalau kita sekarang kan sering melihat kalau ada janji dengan teman, kalau kita sampaikan jam 11, sekarang kita datang jam 12. Berarti itu tidak bagus manajemen waktunya. Dan itu nanti akan menentukan juga karakter diri kita itu. Kemudian sabar menunggu. Kadang kita mungkin di kantin, apalagi nanti Anda belanja di kantin nanti. Itu ketika jam istirahat sama-sama ke kantin semuanya. Itu hendaknya kita budayakan, itu biasakan bagaimana antrian menunggu giliran kita. Jangan kita main serobot saja itu. Itu karakter. Itu mungkin kalau dalam keseharian mungkin kita menganggap itu hanya hal-hal yang biasa. Tapi
Di situ orang nanti akan menilai, oh ini karakternya orang ini. Ini orang akan menilai kita bagaimana diri kita yang sebenarnya. Kemudian juga menghormati orang lain, disiplin, tidak menyerobot, kemudian kreatif, senantiasa bersosialisasi. Nanti ini yang akan kita tumbuhkan nanti di dalam pembelajaran kita, atau selama lebih kurang nanti Ananda insyaallah kalau bisa 3 tahun saja di SMA Negeri 1 ini. Tidak usah lama-lama, jangan diniatkan ada yang sampai 4 tahun. Cukup 3 tahun saja. Dalam 3 tahun itu latihlah nilai-nilai karakter yang baik ini. Insyaallah nanti ketika kuliah ataupun bekerja akan mendapatkan hasil yang memuaskan, dan tentu bagi kita semua tidak ada yang lebih bahagia nanti adalah juga nanti di akhirat kelak. Ketika kita karakter yang baik itu kita memunculkan, kita latih dan biasakan, maka otomatis nanti Allah tidak akan sia-sia terhadap hambanya yang berbuat baik. Allah akan ganjar dengan yang lebih baik nanti di surga. Tidak ada yang cita-cita yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala atau di dunia ini, melainkan bagaimana nanti di akhirat kita bisa mendapatkan kehidupan bersama Allah dan Rasulnya. Kalau sudah bersama Allah dan Rasul, otomatis kita mendapatkan surga. Kalau sudah bersama Allah dan Rasul dan para sahabat, otomatis surganya adalah surga yang tertinggi. Dalam Islam kita kenal bahwasanya surga itu ada tingkat-tingkatnya. Kalau di surganya bersama Allah dan Rasulnya, otomatis itulah surga yang paling tinggi. Surga yang paling rendah saja di dalam nanti di akhirat itu biasanya kenikmatannya itu tidak bisa kita bandingkan dengan dunia. Di dunia hanya kenikmatan yang diperebutkan oleh miliaran orang, jutaan atau miliaran orang, itu Allah sampaikan hanya 1% dari kenikmatan yang Allah sediakan nanti di surga. Jadi merugilah kita ketika kita tidak menumbuhkan, memelihara karakter-karakter yang baik ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir pada anak bapak semuanya, ketika anak bapak sudah menunjukkan karakter-karakter yang baik tadi, maka akan nampaklah nanti umpan baliknya. Artinya kita kenal dengan istilah itu tindak kekerasan. Orang yang punya karakter yang baik, dia tidak akan melakukan itu. Kita kenal nanti ada sistem bully atau membuli teman-temannya. Kalau sudah terbiasa dengan karakter yang baik, ini tidak akan terjadi. Kenapa bully itu terjadi? Karena karakter pada diri kita itu tidak terasah, tidak tumbuh, tidak terlatih, tidak terbiasa dengan baik, maka timbul bully. Timbul lagi tidak toleran terhadap orang-orang yang tidak dengan seakidah dengan kita, atau orang tidak dengan siapa dengan kita. Artinya hanya kita mau berteman orang-orang yang sekampung mungkin, atau yang sedaerah, yang lain tidak. Atau sering menghina orang-orang dari kelompok yang lain, itu akan timbul. Tapi ketika karakter sudah terlatih dan sudah tumbuh di dalam diri kita, dan terlatih dan terbiasa, insyaallah hal itu tidak akan terjadi. Jadi kata kunci dari itu semua, dari yang paparan yang Pak sampaikan tadi adalah, mari kita nanti ketika kita sudah berada di SMA 1, mari kita berlomba-lomba bersama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Karena kadangkala kita ini memang karena makhluk sosial, kita tidak bisa sendiri, kita butuh orang lain. Teman yang baik itu adalah teman yang ketika kita khilaf, salah, dia mau mengingatkan kita. Bukan hanya teman ketika kita lagi banyak uang kemudian mengajak traktir baru dia dekat. Tapi ketika kita salah, khilaf, dia tidak mau mengingatkan kita. Ini bukan teman yang baik. Apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, kita lihat sepintas saja berkenaan dengan anti radikalisme. Radikal itu kan sebuah opini atau pandangan yang mendaki transformasi dan perbaikan tatanan sosial dan politik dengan cara kejam. Atau secara bahasa, radikal itu bersumber dari bahasa Latin yang artinya adalah benih dan inti. Ataupun paham yang dibuat untuk sekelompok orang yang menginginkan perubahan secara drastis
Nah, ini disebut dengan radikal itu. Penyebabnya diantaranya adalah pemikiran, ekonomi, sosial, politik, dan psikologi dan pendidikan. Nah, ini ketika karakter yang tidak muncul yang baik tadi, ini akan muncul dia. Kemudian juga membuli, dan sering kita dengar, apalagi di sekolah-sekolah, ada di antara kita semua yang mungkin membuli teman-temannya. Nah, ini adalah perilaku yang tidak baik, karakter yang tidak baik gitu. Walaupun mungkin untuk bully ini ada juga yang mengatakan ada positifnya gitu. Nah, ada positifnya. Bully itu ada bentuk fisikis dan ada bentuk fisik. Yang fisikis itu menghina, mencaci, atau itu mentalnya. Bahkan untuk bully fisikis ini sering itu membuat orang down gitu. Ada bentuk fisik itu memukul, melakukan kekerasan fisik. Cuma ada juga orang mengatakan positif, yang bisa menjadikan bully ini sebagai positif itu menjadi pemicu bagi dirinya untuk lebih giat lagi, lebih terhadap memperbaiki dirinya atas kekurangan yang dia miliki. Dia jadikan ini sebagai cambuk, sehingga nanti dia setelah itu ketika dihina dia oleh temannya, dia membuktikan pada temannya bahwasanya dia bisa lebih baik daripada yang disangkakan ataupun dari yang dihinakan oleh teman-temannya. Nah, apa yang Pak cintai karena Allah Subhanahu wa taala? Mungkin sekian saja, itu saja yang bisa Bapak sampaikan berkenaan dengan pendidikan karakter kali ini dalam rangka masa MPLS di sekolah kita di SMA 1 Negeri 1 Bukit Tinggi. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kita ambil hikmahnya atau intisarinya, sehingga nanti ketika kita sudah normal kembali di dalam pembelajaran, para siswa semuanya, siswa baru semuanya nanti di SMA 1 bisa menampakkan karakter-karakter yang hebat sebagai sesuai dengan nama sekolah kita yang sampai hari ini alhamdulillah nama sekolah kita di Indonesia ataupun di Sumatera Barat termasuk sekolah yang diperhitungkan. Artinya anak-anak SMA 1 itu adalah anak-anak yang hebat. Kalau dia kuliah nanti itu akan nampak karakter-karakter, oh ini anak SMA 1. Mudah-mudahan ke depan anak-anak semua juga seperti itu, menjaga nama baik sekolah kita dan mengharumkan nama sekolah kita 3 tahun ke depan. Itu tentu ini peran dari anak-anak semuanya sangat menentukan sekali untuk bagaimana sekolah kita ke depan. Sekian saja mungkin, terlebih kurang Pak mohon maaf. Selamat pada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan ke depan bisa bersama-sama kita di sekolah yang sangat kita cintai ini memajukan sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.